Suara samar guntur bergema di langit jauh. Sosok hitam tiba-tiba muncul ke permukaan dan dua sosok manusia tampaknya mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi putih. Seteguk darah segar berwarna merah cerah tanpa sadar keluar dari mulut mereka. Kedua sosok manusia itu seperti burung dengan sayap patah saat mereka jatuh dengan lemah dari langit di depan tak terhitung banyaknya tatapan kaget di kota di bawah. Bang! Kedua sosok manusia itu membawa angin kencang saat mereka jatuh ke kota. Akhirnya, mereka menabrak jalan yang keras seperti bola meriam. Segera, kekuatan liar dan kekerasan menyapu seperti air banjir. Lubang dalam yang sangat dalam membuat garis retakan yang sangat besar dengan cepat menyebar dari tempat sosok-sosok itu mendarat. Akhirnya, itu membentuk garis retakan yang sangat mencolok yang mengarah ke lubang yang dalam di tengah kota. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya tertiup angin dan benar-benar tersebar. Dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di bangunan sekitarnya. Yundu dan Yunsa berbaring di lubang yang dalam seperti mayat. Pakaian mereka compang camping dan wajah mereka putih pucat. Jejak darah merah cerah menyebar dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat sangat lemah saat ini. Serangan hebat seperti petir oleh Xiaoyan sebelumnya telah mengirim mereka ke dalam kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Dua orang di lubang dalam mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka. Mata mereka menatap tajam ke wajah acuh tak acuh dari pria muda berjubah hitam di langit, yang membawa penguasa berat di punggungnya. Mulut mereka bergerak sedikit, mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, rasa manis yang keluar dari tenggorokan mereka menyebabkan mereka mengeluarkan darah segar dari mulut mereka, menenggelamkan kata-kata mereka. Darah segar mengalir dari sudut mulut mereka. Semangat dan kehidupan di mata lebar kedua orang itu berlalu dengan cepat. Sesaat kemudian, kedua mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan aura lemah mereka benar-benar lenyap. Setelah hilangnya aura kedua orang ini, dua elit Dou Huang ini, yang memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Mystic Cloud Sect, tidak diragukan lagi telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota. Banyak tatapan kaget saat mereka melihat lubang yang sangat dalam yang menempati seluruh jalan. Pada saat ini, pikiran hampir semua orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang meninggal di depan mereka bukanlah Dou Ling atau Dou Huang apapun. Mereka malah dua elit Dou Huang sejati. Seorang ahli tingkat ini pada dasarnya adalah eksistensi yang dipuja oleh kebanyakan orang. Tak terhitung banyaknya orang telah bekerja keras, lupa makan dan tidur saat mereka dilatih untuk menjadi eksistensi seperti itu, namun, masih ada sedikit orang yang bisa menonjol di antara semua orang ini dan mencapai kelas ini. Dalam pengertian banyak orang, seorang ahli yang mampu mencapai tahap ini tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Hari ini, bagaimanapun, para ahli yang tak tertandingi ini, yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan di mata mereka, dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan oleh tangan pemuda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini. Realitas yang agak kejam ini benar-benar mematahkan pemikiran bahwa seorang elit Dou Huang tidak terlihat di hati banyak orang. Hanya pada saat inilah beberapa orang mengerti bahwa bukan tidak mungkin seorang elit Dou Huang dibunuh oleh orang lain. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau gioknya yang indah di langit, yang disebut Xiaoyan, akan selamanya terpatri di benak semua orang. Ini akan menjadi kasus bahkan ketika beberapa orang secara bertahap melupakan nama dua elit Dou Huang yang dikalahkan hari ini. Selain itu, mulai hari ini, nama ini, yang telah diam di dalam kekaisaran Majia selama 3 tahun, akan sekali lagi meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dan bersinar dari sebelumnya. Selain itu, cahaya ini akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Jia Xingtian, yang meletakkan tangannya di belakangnya di menara tinggi di kota kekaisaran, juga menghela nafas panjang saat aura Yundu dan Yunsa menghilang. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tergantung di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut dan perlahan berkata, anak kecil ini benar-benar bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 Dou Wang dan 2 Dou Huang yang dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Taktik yang kejam dan tanpa ampun ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan rubah tua yang licik seperti Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin.
Dia berangsur-angsur mengerti dalam hatinya bahwa Xiao Yan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Sekte Mystic Cloud telah menghancurkan klan Xiao dan Xiao Yan telah membunuh banyak sesepuh dan murid dari Mystic Cloud Sect. Jika seseorang berpikir seperti ini, tidak ada sedikit pun kemungkinan mereka untuk berdamai. Sepertinya Kekaisaran Magia akan menjadi lebih kacau di masa depan. Hati-hati Jia Xingtian mengerutkan alisnya dan segera menghela nafas. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membawa begitu banyak ahli bersamanya saat dia kembali. Dari penampilan barisan besar yang muncul sebelumnya, sepertinya itu tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Kekaisaran Magia berada dalam situasi di mana ada satu harimau dan banyak serigala. Harimau itu secara alami adalah sekte Mystic Cloud yang sangat kuat sementara banyak serigala adalah 3 klan besar dan beberapa faksi yang agak lebih kuat. Dengan kembalinya Xiao Yan, ada harimau pendendam tambahan dengan keganasan yang tidak kalah dengan Mystic Cloud Sect di daerah ini. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa menampung 2 harimau. Apalagi Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect sudah memiliki perseteruan darah yang sangat dalam. Oleh karena itu, tidak mungkin keduanya hidup berdampingan. Kemudian, terlepas dari pihak mana yang dihancurkan, Kekaisaran Magia ini akan turun ke dalam kekacauan berdarah yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Dari kelihatannya, aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klanmu, dan asosiasi alkemis. Karena Xiao Yan telah kembali, tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Mystic Cloud Sect. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah. Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Tatapannya sekali lagi menatap pria muda berjubah hitam di langit yang jauh. Baru setelah itu dia berbalik dan perlahan-lahan menuruni menara tinggi. Hilangnya 2 aura Dou Huangs dari Yundu dan Yunsa juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Seorang ahli dengan tingkat seperti itu dianggap keberadaan teratas bahkan ketika ditempatkan dalam 3 klan besar. Selain itu, klan Nalan dan klan Mu bahkan tidak memiliki satupun elit Dou Huang. Oleh karena itu, hati batin mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 elit Dou Huang jatuh ke tangan pemuda berjubah hitam di langit yang jauh dengan mata mereka sendiri. Setelah mereka terkejut, mereka mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiao Yan pasti akan bergabung dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Mystic Cloud Sect, manfaat yang diperoleh klan primer kemungkinan akan memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan 2 klan lainnya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka perlu mulai memikirkan keuntungan dan kerugian yang terlibat apakah mereka mau atau terpaksa. Situasi saat ini benar-benar salah satu di mana angin tidak akan berhenti bertiup bahkan jika pohon ingin diam. Kemungkinan faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam tabrakan sengit antara Xiao Yan dan Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di pihak mana mereka akan berdiri. Xiao Yan, yang berada di langit, secara alami tidak menyadari dampak seperti apa yang dia bawa ke faksi-faksi di ibu kota setelah membunuh semua sesepuh dari Mystic Cloud Sect. Semua yang dia tahu sekarang adalah bahwa setiap orang dari Mystic Cloud Sect adalah seseorang yang bisa dia bunuh. Saat ini, dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar untuk berlatih. Darah segar dari cukup banyak orang telah mewarnai tangannya selama beberapa tahun ini. Membunuh orang tidak lagi membuatnya merasa tidak pasti. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya hak untuk dikasihani di matanya. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kota besar di bawah. Dia langsung berhenti sejenak di beberapa tempat. Orang-orang di tempat-tempat ini tanpa sadar merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika mereka menemukan bahwa tatapannya sedang memandang. Setelah itu, mereka secara tidak wajar mengalihkan pandangan mereka. Tempat-tempat yang dapat menyebabkan tatapan Xiao Yan berhenti secara alami adalah Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan Mu, dan Klan Nalan. Xiao Yan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan yang lainnya tidak jauh. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong yang fokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merebut lawanmu beberapa saat yang lalu." Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun, ada ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya berwarna perak berkedip saat Xiao Yan menyerang sebelumnya. Setelah itu,
dia melihat mereka berdua memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam sepersekian detik. Sesaat kemudian, dua elit Dou Huangs melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya, jatuh dengan luka serius. Kecepatan itu bahkan menyebabkan jantungnya terasa dingin. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiao Yan, kemungkinan daya tahannya tidak akan lebih baik dari kedua orang ini. Hai tua, 3 tahun ini, terima kasih banyak. Xiao Yan mengepakkan sayap apinya dan berhenti di depan Hai Bodong. Dia melihat wajah tua tersenyum yang terakhir sebelum berbisik. Dasar anak kecil. Kamu telah menjadi sedikit culas setelah pergi selama 3 tahun. Hai tua menggelengkan kepalanya, tertawa, dan memarahinya. Xiao Yan juga tersenyum lembut saat melihat wajah Old Hai yang tersenyum. Cincin penyimpan. Hai tua, ini adalah hadiah yang dijanjikan aku kecil padamu saat itu. Itu akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Bagaimanapun, maafkan aku. Xiao Yan telah berhutang pil obat ini selama 3 tahun. 3 tahun bisa lama atau pendek. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Itu lama kemudian sebelum ekspresi bersemangat dengan cepat menyebar di wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan di mata tua itu saat dia berbicara dengan suara serak. Saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini, untuk berpikir bahwa anak kecil itu masih ingat kesepakatan kita. Ketika Yundu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer ini perlahan berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun di bawah fokus mata banyak orang di ibu kota. Dalam pertarungan ini, Mystic Cloud Sekte, yang datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya menderita pukulan liar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan tetapi lebih dari setengah dari murid biasa terbunuh atau terluka. Mereka yang masih hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa Mystic Cloud Sekte tidak hanya kehilangan serangan ini tetapi juga telah kalah dengan menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai berpencar dengan sisa keterkejutan di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup mengawasi. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari, peristiwa yang terjadi di ibu kota kemungkinan besar akan tampak seperti telah menumbuhkan sayap karena dengan cepat menyebar ke setiap sudut ibu kota. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita yang mengejutkan ini. Wajah-wajah anggota klan primer yang awalnya agak putus asa juga telah menurunkan batu-batu berat di dalam hati mereka setelah pertempuran besar ini berakhir. Akhirnya, mereka mulai membersihkan manor yang berantakan di bawah komando Ye Fei dan beberapa lainnya. Xiao Yan memimpin Lin Yan dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiao Yan tersenyum pada Xiao Ding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak?" Hihi. Xiao Li tersenyum dan melangkah keluar dari belakang Xiao Yan setelah mendengar ini. Sayap Douqi di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Ding, "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xiao Ding tersenyum tipis saat melihat wajah Xiao Li yang bahkan lebih kurus, lebih gelap dan lebih dingin dari 2 tahun lalu. Baru setelah itu dia dengan lembut menjawab, "Beberapa tahun ini sulit bagimu. Untungnya, kamu telah mengingat kata-kata saya dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak harus kembali dan mencari saya." Xiao Li mengusap kepalanya karena sedikit teguran dalam kata-kata Xiao Ding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikitpun. "Kakak, kakimu." Tatapan Xiao Li juga berhenti di kursi roda tempat Xiao Ding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja." Xiao Ding secara acak melambaikan tangannya. Namun, dia berbicara dengan Xiao Li dengan terkejut. "Sebaliknya, kamu anak kecil. Mengapa Anda mencapai kelas Douwang setelah tidak bertemu Anda hanya selama 2 tahun?" Xiao Li kaget saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa, Hihi, ini tentu saja berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya paling-paling hanya akan menjadi Douling sekarang." Tangan Xiao Li ada di belakangnya memberi Xiao Yan isyarat tangan saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam di dalam hatinya saat dia melirik isyarat tangan Xiao Li. Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan karena dia takut kakak laki-laki itu akan khawatir. Namun,
Seseorang mungkin dapat merahasiakan hal seperti itu untuk waktu yang singkat tetapi tidak selamanya. Menurut cerukan, Life Devouring Pills pada hidupnya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah Life Devouring Pill, saudara kedua. Xiao Yan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Ding sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Xiao Ding. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?" "Ya, saya terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan perasaan kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Setidaknya, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dan berlatih." Xiao Ding tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kedua kakinya yang lumpuh. Masih ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kami hanya dapat melakukannya dengan lambat. Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Meski kita ingin mengejar satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di pintu depan, kan? Pergi, ayo masuk dan bicara. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, klan itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Hai Bodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang sedang bercakap-cakap bahagia dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Hai Bodong dan menyerbu ke aula. Semua orang menyerbu ke aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya secara acak duduk di samping Xiao Yan sementara para ahli dari Xiao Get seperti Big Yao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tepat di belakang Xiao Yan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiao Yan. Hati mereka benar-benar memandang dia sebagai pemimpin mereka. Hai Bodong menyerap semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya juga samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti dalam klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Xiao Ding dan klan Xiao telah membawa cukup banyak masalah kepada mereka, memasang ekspresi hormat. Sesekali mereka juga memberikan senyuman sopan saat berbincang dengan Xiao Ding. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao, yang hanya bisa bertahan pada nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer, akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka. Senyuman di wajah Xiao Ding sama acuh tak acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun pada adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jiama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Hai Bodong membubarkan beberapa pelayan wanita setelah menetap di semua tamu. Saat itulah dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Xiao Yan, "Aku takut kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan Mystic Cloud Sect setelah kembali, kan? Apakah Old Hai berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa klan Xiao dan Mystic Cloud Secte dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jiama?" Xiao Yan tertawa kecil. "Karena ini masalahnya, saya mungkin harus memberitahu Anda tentang kekuatan Mystic Cloud Secte saat ini." Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Perkembangan Mystic Cloud Secte selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun lalu, seluruh Mystic Cloud Secte, kecuali Yun San, hanya memiliki Yun Yun sebagai Dou Huang Elit. Sekarang, bagaimanapun, bahkan dengan Yun Du dan Yun Sa terbunuh di tangan Anda, kemungkinan Mystic Cloud Secte masih memiliki tidak kurang dari 3 Dou Huang di dalamnya. Itu juga harus memiliki beberapa ahli Douang. Mereka seharusnya menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemajuan seperti itu. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Selain itu, Dou Qi dari Yun Di dan Yun Sa sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura elit Dou Huang. Jelas, mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karenanya, kekuatan Mystic Cloud Secte mungkin lebih kuat dari 3 tahun yang lalu tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka.
Hai Bodong juga kaget saat mendengar ini. Tampaknya bahkan dia merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari Mystic Cloud Sect dalam waktu yang singkat. Ya Fei Jie telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya di dalam Mystic Cloud Sect. Mungkin, ini seharusnya ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sect yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong mengerutkan kening dan perlahan berbicara. Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Souls. Jika tidak, Xiao Yan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Souls. Jika tidak, dengan kekuatan Yun San, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan sesepuh Mystic Cloud Sekte melonjak begitu pesat. Saat ini, kekuatan Mystic Cloud Sekte tersebar di sebagian besar Kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis, dan Keluarga Kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yun San, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani bersuara. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada beberapa peluang kemenangan jika Anda termasuk dalam pertarungan langsung dengan Yun San. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran lain tentang Mystic Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Mystic Cloud Sect benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Kekaisaran Magia kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada Mystic Cloud Sect. Selain itu, Mystic Cloud Sekte juga memiliki Yun San yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu jauh lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Jika hanya kamu sendiri, Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya saat ini di aula. 10 lebih ahli Do Wangs. Ini tidak dianggap sebagai barisan besar melawan Mystic Cloud Sect. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikkan Mystic Cloud Sect hanya dengan mengandalkan pelembab. Xiao Yan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan ini. Tepuk itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang Douqi. Tidak lama setelah tepukan Xiao Yan terdengar, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di aula. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Old Yinggu, Su Mei, dan Tai Wu, 3 elit Do Huang.